Di tengah hamparan pulau-pulau yang bertebaran di Nusantara, terdapat kisah-kisah yang terukir dalam sejarah. Kisah-kisah yang mengisahkan perjalanan para wali dan sufi, sosok-sosok suci yang membawa cahaya Islam ke dalam kegelapan. Mereka datang dengan penuh kasih, menyebarkan ajaran kebijaksanaan dan kedamaian, membangun jembatan antara budaya lokal dan ajaran agama. Dalam perjalanan mereka, terdapat banyak keajaiban yang menyertai langkah-langkah mereka, menandakan bahwa kehadiran mereka bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang telah ditentukan. Wali Songo, 9 wali yang terkenal di tanah Jawa, menjadi pelopor dalam penyebaran Islam. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan lainnya yang masing-masing memiliki cara unik dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi. Dengan pendekatan yang lembut dan penuh cinta, mereka menyentuh hati masyarakat, mengajak mereka untuk menerima Islam bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai sebuah pilihan yang membawa ketenangan dan kedamaian. Di tengah keramaian pasar, Sunan Kalijaga misalnya, seringkali terlihat berdakwah melalui seni, melukis, dan memainkan gamelan, mengajak orang untuk berhenti sejenak dan merenungkan makna hidup. Dalam setiap langkah mereka, selalu ada kisah ajaib yang menyertai. Terdapat cerita tentang Sunan Giri yang mampu berjalan di atas air, sebuah karomah yang membuat banyak orang terpesona. Suatu ketika, saat beliau berziarah ke pulau-pulau kecil di sekitarnya, beliau melangkah di atas permukaan air, seolah-olah air itu adalah daratan. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu bergetar hatinya, merasakan kehadiran Tuhan yang sangat dekat. Apakah ini tanda bahwa wali memiliki karomah? Banyak yang percaya karena mereka adalah orang-orang yang telah menjalani perjalanan spiritual yang mendalam, menembus batas-batas duniawi. Kisah lain yang tak kalah menakjubkan adalah ketika Sunan Bonang mengajarkan doa kepada seorang petani yang sangat berdoa untuk hasil panen yang melimpah. Dalam sebuah malam yang tenang, ketika bintang-bintang berkelip di langit, Sunan Bonang mengajarkan doa yang sederhana namun penuh makna. Petani tersebut mengikuti petunjuknya dengan penuh keyakinan. Dalam waktu singkat, ladangnya dipenuhi dengan padi yang subur, seolah-olah doa itu langsung diterima oleh Sang Pencipta. Keajaiban ini menyebar, dan banyak orang berbondong-bondong untuk belajar kepada Sunan Bonang, ingin merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui doa yang tulus. Di luar Jawa, para wali dan sufi lainnya juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Di Sumatera, ada Syekh Abdurrahman Siddiq, seorang sufi yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Beliau seringkali menghabiskan malam-malamnya dalam zikir dan tafakur, menyatu dengan alam, merasakan getaran ilahi yang mengalir di setiap sudut. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar cerah, beliau mendapatkan petunjuk gaib tentang tempat-tempat yang harus dijadikan pusat dakwah. Dalam mimpinya, beliau melihat cahaya yang memancar dari sebuah bukit. Dan ketika beliau membangunkan diri, beliau segera menuju tempat itu, yang kemudian menjadi masjid pertama di daerah tersebut. Masjid yang dibangun dengan penuh cinta itu memiliki kubah emas yang bercahaya, seolah-olah memancarkan cahaya suci yang menuntun setiap jiwa yang tersesat. Di dalam masjid itu, suara lantunan zikir bergema, mengisi ruang dengan ketenangan dan kedamaian. Para jemaah yang berkumpul merasakan aura sakral yang menyelimuti mereka, seolah-olah mereka sedang berada di hadapan Tuhan. Dalam keheningan malam, mereka berzikir, mengingat Sang Pencipta, dan merasakan kehadirannya yang begitu dekat. Kisah-kisah para wali ini tak hanya berhenti pada keajaiban yang mereka ciptakan, tetapi juga pada kedalaman ajaran yang mereka sampaikan. Mereka mengajarkan tentang cinta, pengorbanan, dan pentingnya hidup dalam harmoni dengan sesama. Dengan pendekatan budaya yang kental, mereka mengadaptasi ajaran Islam ke dalam kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan pesan moral, menjadikan pertunjukan seni sebagai sarana dakwah yang efektif. Masyarakat pun merasa terhubung dengan ajaran Islam melalui cara yang dekat dengan kehidupan mereka. Dalam setiap kisah, terdapat pelajaran berharga yang bisa diambil.
Para wali dan sufi mengajarkan bahwa spiritualitas bukanlah hal yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan bahwa Tuhan dapat ditemukan di dalam diri kita, di dalam setiap tindakan baik yang kita lakukan, dan dalam setiap niat tulus untuk mendekatkan diri kepadanya. Mereka adalah jembatan antara dunia materi dan spiritual, mengajak setiap jiwa untuk merenung dan menemukan makna yang lebih dalam dari kehidupan ini. Kabut lembut yang menyelimuti malam, suara lantunan zikir yang mengalun lembut, dan alunan musik Islami yang mendalam menciptakan suasana khusyuk dan penuh keagungan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, para wali dan sufi berkumpul, berbagi ilmu, dan menguatkan satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka. Mereka adalah cahaya dalam kegelapan, penuntun bagi jiwa-jiwa yang mencari, dan pengingat akan keagungan Sang Pencipta. Dalam perjalanan waktu, legendaris para wali ini akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai pembawa ajaran, tetapi juga sebagai sosok yang membawa keajaiban dan kedamaian bagi banyak orang. Apakah mereka memiliki karomah? Mungkin, tetapi yang lebih penting adalah pesan yang mereka tinggalkan, bahwa dalam setiap tindakan baik, dalam setiap niat tulus, terdapat keajaiban yang bisa mengubah dunia. Dan disinilah, dalam kisah-kisah mereka, kita menemukan jejak spiritualitas yang tak lekang oleh waktu, yang terus hidup dalam hati setiap insan yang merindukan kedamaian dan cinta.